Kehidupan normal di kampus yang biasanya dilakukan antara dosen dan mahasiswa, baik itu kuliah, penelitian, maupun pengabdian ke masyarakat, saat ini tidak bisa dilakukan karena adanya pembatasan sosial oleh pemerintah akibat pandemi COVID-19. Semua orang di rumah, belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah, beraktivitas di rumah. Pandemi COVID-19 membuat kita melakukan social distancing dengan menjaga jarak satu dengan yang lainnya, menggunakan masker saat kita keluar dari rumah, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta menggunakan hand sanitizer. Saat ini new normal life sedang berlangsung di mana saja. Yuk, mari kita dengarkan apa pendapat mahasiswa tentang new normal life. Namun sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan mereka. Saya Salifel Terbebari dari Universitas Cendrawasih, Fakultas MIPA, jurusan Farmasi. Halo, perkenalkan nama saya Dosma Kalvarius Simanjurang dari Universitas Cendrawasih, jurusan Farmasi, angkatan 2016. Hai, perkenalkan nama saya Reza Andre, saya dari Universitas Cendrawasih angkatan 2017. Hai, perkenalkan nama saya Mary Cecilia. Saya mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, jurusan Farmasi angkatan 2017 dan sekarang saya masuk semester 7. Hai semua, perkenalkan nama saya Rafsan Jani Abdul Rasid. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Farmasi di Universitas Cendrawasih dan saya merupakan ketua angkatan dari 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rifki Pratama Sabta Tahir, Farmasi angkatan 2018. Baik, perkenalkan nama saya Mason Jikwa. Saya kuliah di Universitas Cendrawasih, jurusan dan prodi Farmasi. Saya angkatan 2019. Di new normal life itu adalah suatu kondisi atau keadaan yang baru sesudah terjadinya pandemi COVID-19 dan di mana juga pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar dapat beradaptasi dengan COVID-19. Menurut saya, new normal itu adalah peraturan normal yang terjadi saat ini dibuat oleh pemerintah untuk membatasi kita secara bersosialisasi, secara akademik, perkuliahan, bahkan pekerjaan kita karena adanya pandemi COVID-19. Dengan diadakannya new normal, itu akan terjadi perubahan perilaku pada saat aktivitas normal berlangsung, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, contohnya kita harus tetap jaga jarak, kemudian kita harus menggunakan masker bila keluar rumah, kemudian jangan menyentuh area wajah pada saat kita di luar rumah, dan kita harus mencuci tangan ketika kita habis keluar rumah, karena dengan hal-hal itu kita dapat mencegah penularan COVID-19 untuk diri kita, keluarga kita, dan orang lain. New normal itu merupakan kehidupan baru di mana kita melakukan aktivitas kita setiap hari, namun dengan cara yang berbeda, dengan kita tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Kita harus bisa berkompromi dengan COVID-19. Alasannya, pandemi ini bukan hanya kita rasakan di Indonesia atau di Jayapura saja, tapi ini dirasakan oleh seluruh warga atau penduduk dunia. Menurut saya, iya, kita harus berkompromi dengan COVID-19. Bisa juga kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita harus berdamai dengan COVID, namun kita harus tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan.
Saya sih sangat setuju karena kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada dan kita tidak dibatasi dalam menimba ilmu. Namun beberapa pertimbangan karena rekan-rekan kita di provinsi maupun di kabupaten kurang memadai adanya sebuah jaringan yang baik dan bagus. Ya, untuk saat-saat ini memang perlu sekali kita untuk tidak bertatap muka secara langsung, karena kita ketahui angka positif COVID-19 di Papua sendiri masih sangat meningkat, dan diadakannya kuliah secara online ini menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk dilakukan karena ini untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 sendiri. Saya kurang setuju. Pertama, program studi saya farmasi, dan di program studi saya itu ada beberapa praktikum. Nah, praktikum ini sangat penting untuk menunjang saya nanti di dunia kerja. Jika perkuliahan dilakukan secara online, maka otomatis akan kehilangan banyak sekali praktikum-praktikum. Nah, untuk itu saya menilai itu tidak efektif. Kedua, perkuliahan secara online itu bergantung pada jaringan. Nah, ketika nanti jaringan bagus, maka mahasiswa akan melakukan perkuliahannya dengan baik dan lancar. Namun ketika jaringan jelek, maka perkuliahan akan dilakukan tidak lancar. Nah, perubahan sini yang paling signifikan yang saya lihat yaitu kita melakukan segala sesuatu aktivitas itu dilakukan dari rumah dengan menggunakan media-media virtual. Nah, jadi apapun yang kita lakukan seperti tugas kampus dan pembelajaran, kuliah tatap muka itu kita tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan semua kita lakukan melalui media online. Yang pertama itu dalam aspek pendidikan ya, dimana yang sekarang ini kita tidak bisa lagi melakukan kegiatan-kegiatan kampus seperti dulu lagi, dan mungkin pola belajar kita nanti selanjutnya itu akan berbeda. Yang kedua itu kegiatan masyarakat sehari-hari, di mana masyarakat saat akan beraktivitas harus benar-benar tetap mengutamakan protokol kesehatan. Semua akan merasakan kehidupan yang berbeda dari sebelum COVID ini. Saya sebagai mahasiswa dan pribadi juga, saya tidak bisa mengatakan kapan ini berakhir karena sampai saat ini pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Jadi yang saya bisa katakan dan kalian semua adalah kita sama-sama harus optimis pandemi ini akan segera berakhir. Saya tidak bisa memastikan kapan akan berakhir, tapi saya yakin dan percaya dengan kerja keras tenaga medis dan pihak-pihak terkait, saya yakin COVID ini akan cepat berakhir. Asalkan kita sebagai masyarakat Indonesia mau mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap physical distancing, jaga jarak, gunakan masker bila keluar rumah, cuci tangan, jangan menyentuh area wajah bila keluar rumah, kemudian jaga kesehatan tubuh, tetap minum vitamin, Rajin berolahraga dan juga rajin berjemur di antara jam 9 dan 10. Pasti lambat laun COVID ini akan segera berakhir. Dan juga jangan lupa kita selalu harus banyak-banyak berdoa agar COVID ini segera berakhir, negeri ini segera pulih. COVID-19 ini segera berakhir karena mereka juga sedang berjuang untuk mendapatkan vaksin tersebut. Para peneliti hebat yang ada di seluruh dunia juga pasti lagi melakukan riset begitu untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Saya sih sangat perlu karena kita tidak tahu teman-teman, rekan-rekan, bahkan orang tua dosen kita yang terjangkit COVID-19, dan sangat perlu untuk kita melakukan rapid test. Mahasiswa ataupun dosen wajib melakukan rapid test supaya memastikan apakah kita terkena virus corona atau tidak. Saya rasa perlu sekali karena kenapa? Karena di masa pandemi COVID-19 penting sekali untuk kita mengetahui status kesehatan kita, apalagi yang beraktivitas di luar rumah, salah satunya aktivitas di kampus. Nah, dan juga pada protokol di normal life,
yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua, yaitu ada 5 poin. Nah, dalam 5 poin itu pertama, tidak berkumpul atau berkerumun. Terus yang kedua juga jaga jarak atau kita kenal dengan physical distancing. Terus yang ketiga juga ada cuci tangan dengan air mengalir. Nah, keempat wajib pakai masker. Dan yang kelima wajib periksa kesehatan. Jadi ketika ditanya apakah kita wajib periksa kesehatan atau tidak, jawabannya adalah wajib periksa kesehatan. Nah, saya sebagai mahasiswa, kita semua harus siap. Menurut saya sih sangat perlu melakukan protokol kesehatan di kampus, karena bukan hanya orang kesehatan yang tahu tentang kesehatan dan bukan hanya orang kesehatan yang melakukan protokol kesehatan, namun di kampus-kampus pun kita juga harus perlu melakukan protokol kesehatan untuk menjaga dan melindungi diri kita. Ya, mahasiswa memang harus siap diadakannya protokol kesehatan di kampus. Bukan hanya mahasiswa, tapi kampus pun harus siap untuk menyelenggarakan protokol kesehatan tersebut. Kampus harus menyediakan sarana-sarana yang dapat mempermudah mahasiswa untuk melakukan protokol kesehatan tersebut. Contohnya menyiapkan tempat-tempat untuk cuci tangan misalnya, atau tempat-tempat disediakannya hand sanitizer. Wajib menggunakan masker setiap kita beraktivitas di luar rumah, tidak bersalaman. Kemudian tetap jaga jarak dan hal-hal yang harus memang betul-betul diperhatikan sebelum kampus itu kembali aktif. Karena dengan adanya protokol kesehatan dari pihak kampus itu dapat membantu kita semua untuk terhindar dari penyebaran COVID-19. Oke guys, sampai di sini dulu vlog aku hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Bye bye. I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star.